Tapi sudah? Oke. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ketua kelas pimpin doanya. Agif. Siapkan Agif. Perhatian kita duduk siap. Hormat gerak, tegak gerak. Gerak mulai. Ilmunya bagi Ananda dan berjalan dengan lancar. Baik, akan mengambil daftar hadir terlebih dahulu. Garapan? Afriana? Siapa yang tidak hadir nak? Alfari, apa lagi? Rafael. Jualan tidak hadir. Oke. Jadi banyak yang hadir pada tidak hadir ya. Semoga tidak hadir besok bisa kembali ke sekolah. Sekarang, siapa yang masih ingat kesepakatan kelas selama proses pelajaran bahasa Indonesia? Satu, Hanif, apa kesepakatan kita? Kehadiran dan keterlambatan. Kehadiran dan keterlambatan. Ada yang terlambat? Hadir. Nih. Dulu sebelum ditampilkan slide lebih dulu. Siapa yang masih ingat? Kehadiran dan keterlambatan. Apa maksudnya ini nak? Seperti hadir ke sekolah dan tidak terlambat. Ini sudah terlaksana? Sudah. Siapa lagi yang masih ingat? Oke. Peralatan dan kesiapan. Apa maksudnya nak? Lengkap peralatannya. Ada penanya di meja? Ada. Buku ada? Berarti sudah lengkap. Apa lagi? Religius. Salah satu religius apa nak? Berdoa dengan sungguh-sungguh. Ada yang berdoa dengan sungguh-sungguh? Siapa? Semuanya? Sudah terlaksana? Atau masih ada yang tidak sungguh-sungguh tadi? Sudah sungguh-sungguh ya? 4 apa lagi? Etika dalam berbicara. Oke, terima kasih Muja. Etika dalam berbicara. Ini nanti selama proses pembelajaran kita kembangkanlah lagi. Ibu harapkan Ananda selama proses pembelajaran dilihat etika dalam berbicara sama teman dan sama guru. Oke. Yang kelima, terakhir, komitmen terhadap pembelajaran. Apa maksudnya Nina? Tidak ada yang keluar masuk. Ibu harapkan selama proses pembelajaran tidak ada keluar masuk. Atau ada satu lagi? Siapa yang ingat yang terakhir? Apa lagi? Ada yang lupa?
Dia dalam kelompok. Nah, ini selalu diingat selama proses pembelajaran hari ini dan seterusnya. Ini dia ya nak? Lengkap? Berarti sudah hafal semuanya ya? Ini tugasnya nanti sungguh-sungguh dan dilaksanakan secara kelompok untuk hari ini. Oke, untuk pembelajaran hari ini KD-nya tentang apa nak? Menelaah struktur dan pembahasan naskah legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Sebelumnya apa pembelajaran kita? Teks fabel. Teks fabel. Teks fabelnya apa itu pengertian teks fabel dulu? Merupakan cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang perilakunya Diperankan oleh binatang. Jadi tokoh utamanya siapa? Binatang. Yang berperilaku seperti manusia. Yang membuat pesan moral. Kemarin apa unsur-unsur intrinsik? Apa bagian dari unsur intrinsiknya? Ada toh? Watak toh? Bagi latar. Latar pesan moral. Ya, hari ini kita menganalisis struktur. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Melalui membaca dan mengamati video pembelajaran teks fabel, peserta didik mampu menganalisis struktur teks fabel. Jadi apa kita menganalisis struktur teks fabel? Struktur itu sama dengan anggota tubuh kita. Oke, apa anggota tubuh kita? Ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki. Begitupun dengan struktur teks fabel. Ada nanti bagian-bagiannya. Berapa bagiannya itu yang kita lihat. Nih, ada berapa bagian di anak? 4. Apa-apa itu? Jadi struktur teks fabel ini hampir sama dengan teks apa? Teks fantasi. Orientasi itu apa nak? Masih ingat? Pada teks fantasi dulu. Pengenalan latar tokoh. Itu komplikasi. Ini merupakan awal puncaknya masa. Dari timbul sampai puncak resolusi. Penyelesaian masalah. Ada membuat kesemuan, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Jadi itulah bagian dari struktur. Ini dia. Sama tak yang Anda jawab tadi? Jadi struktur teks fabel ini hampir sama dengan struktur teks fantasi. Sebelumnya kita lihat video ini dulu. Dia ada alasannya, mana-mana yang termasuk. Hari ini kita akan belajar tentang struktur teks fabel. Kita mengetahui apa saja struktur teks fabel itu. Oke, struktur teks fabel ada 4. Pertama, orientasi. Kedua, komplikasi. Ketiga, resolusi. Dan keempat, koda. Mari kita bahas satu persatu. Struktur teks fabel yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian struktur fabel yang berisi pengenalan tokoh dan latar. Nah, variasi penangkapan orientasi dalam cerita ada 3, yaitu berdasarkan deskripsi latar, berdasarkan kegiatan tokoh, dan berdasarkan deskripsi latar masa lalu. Kita perhatikan contoh berikut. Di sebuah hutan yang rimbun, daerah pohon-pohon besar tumbuh menjulang, terdapat sebuah sungai deras yang airnya bersih. Di dalam sungai itu hiduplah seekor ikan emas bernama Landu. Kenapa ini tergolong ungkapan orientasi berdasarkan deskripsi latar? Kenapa ini deskripsi latar?
dominan disampaikan pada contoh ini adalah latar sontak. Ciri-cirinya, hutan rindu, Artinya nak? Mana pembantinya? Menyalahkan, dia terus menyalahkan dirinya sendiri. Akibat apa? Kecelakaan itu. merupakan konflik yang terjadi antara diri tokoh dengan dirinya sendiri. Misalnya seperti kekecewaan atau tidak bisa menerima diri, merasa tidak berguna. Yang kedua, berdasarkan konflik fisik. Selanjutnya kita masuk kepada dan dapat kita saksikan. Yang kedua, contoh koda pada fabel. Teman dan ramah pada semua orang. Dia yang berbeda. Contoh koda pada legenda. Menurut cerita rakyat setempat, kain sutra milik Bulancan itu melayang dan jatuh menjadi negeri lipat kain yang terletak di kamar kiri. Sementara itu, gongnya terlempar ke kamar kanan dan menjadi sungai Obong. Temikernya melayang menjadi Pasudia, sedangkan tiang bendera kapal Silancang hingga sampai di sebuah danau yang diberi nama Danau Silancang. Hingga kini nama-nama tempat itu masih ada dan dapat kita saksikan. Yang kedua, contoh koda pada fabel. Begitulah dalam hidup ini, kita harus berteman dan ramah pada semua orang. Dia yang menanam, dia yang menuai. Artinya, jika kita ramah, kita akan mendapatkan hasilnya. Selanjutnya kita perhatikan untuk Lihat langsung pada teks fabel yang ibu sediakan di depan. Teksnya tentang apa? Merpati yang dilihat. Dia ada berapa tadi struktur? 4. Orientasi. Kedua, komplikasi. 3, resolusi. Koda. Struktur fabel. Ini ada 3 dulu. Nanti ada sambungannya 2 lagi. Lihat paragraf 1, dibaca dulu. Menurut Anda ini paragraf 1 ini masuk struktur yang mana? Di sebuah rumah ada 2 ekor burung yang dipelihara oleh pemiliknya. Yang pertama burung merpati dan yang kedua burung tekukur. Setiap hari pemiliknya memberi makanan berupa jagung untuk masing-masing burung. Namun sang merpati merasa iri hati kepada tekukur karena selalu mendapatkan jagung dengan jumlah yang lebih banyak. Ini merupakan apa? Orientasi. Bagi orientasinya ada pada paragraf 1. Orientasi. Lihat paragraf 2 lagi. Apakah masih orientasi atau sudah masuk ke komplikasi? Suatu hari merpati bercerita pada kucing yang juga dipelihara oleh pemiliknya. Dia menceritakan keluh kesahnya tentang pemiliknya yang dianggap tidak adil dalam memberi makanan. Kucing pun mencoba menenangkan merpati. Kucing memberi pengertian bahwa merpati sengaja diberi makanan. Apakah sudah komplikasi? Sudah masuk komplikasi. Di mana letak komplikasinya dan pemiliknya? Dia menceritakan keluh kesahnya. Karena dia tentang pemilihan dianggap tidak adil dalam memberi makanan. Di situ merupakan komplikasi. Lihat paragraf 3 lagi. Merpati harus bisa terbang dengan cepat karena sebentar lagi pemiliknya akan mengajak merpati mengikuti lomba terbang. Tentu pemiliknya berharap merpati bisa memenangkan perlombaan itu. Namun merpati tidak percaya. Dia mencoba masuk ke dalam sangkar tekukur dan memakan semua jagung milik tekukur hingga dia kekenyangan dan tertidur pulas. Itu bahasa mana? Masih komplikasi. Berarti ada 2. Di mana letaknya di sana? Masuk dia memakan jagung tekukur. Langkah 4. Lihat sana. Tiba saat
saatnya perlombaan dimulai, merpati yang kekenyangan menjadi lemah saat terbang sehingga dia kalah dalam perlombaan itu. Pemiliknya pun sedih dan merpati juga merasakan kesedihan yang sama. Merpati menyesali perbuatannya yang telah iri pada terkukut. Ternyata sifat iri tidak memberikan keuntungan apa-apa. Semua sudah diberikan sesuai kebutuhan masing-masing. Di situ, di mana letak solusinya, nak? Merpati menyesali perbuatan yang telah iri pada terkukut. Ternyata sifat iri tidak memberikan keuntungan. Itu sampai masing-masing. Jadi paragraf 4 adalah apa? Resolusi. Lihat paragraf 5. Dalam cerita fabel ini menceritakan tentang kerugian memiliki hati yang iri. Konflik yang disampaikan bukan antar tokoh, melainkan konflik kepada diri sendiri. Hubungan sosial yang baik tidak hanya diwujudkan dalam sikap nyata, namun juga perlu diwujudkan dalam kecerdasan emosional pada diri sendiri. Pesan moral ini perlu ditanamkan pada anak sejak dini agar jauh dari sifat iri hati. Itu apa? Modal. Langsung pada pesan. Nih dia. Nanti ibu kasih tugas seperti ini. Nih, Ananda menganalisis. Ini ya. Oke? Bisa, nak? Pada paragraf 1 tadi apa? Orientasi. Bagus, betul. Komplikasi ada pada paragraf 2 dan 3. Resolusi ada paragraf 4. Kode ada pada paragraf 5. Masih semangat? Atau sudah tugas langsung? Atau mau menonton video satu lagi? Video satu lagi, oke. Simak baik-baik videonya ya. Kura-kura sombong. Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia Nih, dari awal tadi. sombong. Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Alangkah indahnya langit itu. Ini masuk apa? Ada yang bisa terbang di atas sana. Udah masuk ke Jika komplikasi. berat tempurung yang berat ini hanya memperlambat jalanku, aku tidak suka. Tak lama kemudian, ia melihat sepasang burung merpati di pinggiran danau dan terlintas ide untuk meminta bantuan mereka. Masih komplit? Hei burung merpati, bisakah kau membantuku untuk terbang? Aku ingin sekali melihat pemandangan dari atas sana. Baiklah, kami akan membantumu mewujudkan impianmu. Kami akan mencari batang kayu dan kau hanya perlu menggigitnya. Tetapi perlu diingat bahwa jangan sekalipun kau membuka mulutmu, karena itu akan membuatmu terjatuh. Tenang saja, aku akan menggigitnya sekuat tenaga. Setelah menggigit batang kayu, sepasang burung merpati itu pun memegang kayu di masing-masing ujungnya, lalu mulai mengepakkan sayapnya. Perlahan-lahan mereka terbang ke langit dan kura-kura sangat gembira.
lain yang melihatnya dari bawah berdecak kagum dan berteriak kepadanya. Wah, hebat sekali kau dapat terbang di atas sana, kura-kura. Kura-kura yang sudah merasa hebat itu pun berniat lepas. Alhasil kura-kura pun terjatuh ke tanah. Untungnya kura-kura memiliki tempurung keras yang Udah melindunginya. masuk lesson lu? Ia menyesal karena telah menyepelekan apa yang sudah dia miliki dan tidak mengikuti pesan dari sepasang burung merpati tersebut karena kesombongannya. Apa pesan moralnya? Godaan kan? Sombong. Terus apa satu lagi? Kita harus bersyukur kepada apa yang kita miliki. Apa yang kita miliki itulah yang terbaik bagi kita. Itu pesan moralnya ya. Itu nanti ditulis dalam kodanya. Nah, sekarang karena sudah lengkap tugasnya Ibu bagikan. Nanti kita akan menganalisis mengenai gigi, jerapah dan tikus. Sesuai dengan kelompok yang telah Ibu bagi. Apa namanya kelompok 1? Apa namanya? Ini tugasnya dibuat seperti ini ya. Ini teksnya, ini tugasnya. Berapa dia kutipannya, mana alasannya? Silakan dilaksanakan. Kelompok 2 dibuat kelompok 2-nya, lalu diisi nama-namanya dan diisi ini teksnya. Ya. Ini kelompok 4. Isi kelompoknya berapa, ada namanya. Lalu ini contoh yang tadi, ini yang teks baru. Isi berapa dia? Datanya mana? Tidak, buat satu kelompok. Isi nama kelompoknya kelompok 3. Kelompok dari siapa? Ini yang tadi, ini teksnya. Tulis saja lagi berapa kutipannya dan sebagainya. Sudah ya. Oke, di sini. Baca teksnya. Ini kutipannya. Oke. Baik Ananda, untuk tugasnya dikerjakan dalam waktu 20 menit dari sekarang. Nah, silakan dibuat tugasnya. Kelompok 1 saja, kelompok 1. Siapa? Majid, Dapat, Yeda, dan Saira. Baca teksnya. Oke. Lalu isi berapa? Dah, apa namanya? Iya deh, kelompok. Itu nama situ. Dia ingin segera mendapatkan pekerjaan apa saja yang penting tidak Nih, deskripsi latar, kegiatan tokoh dan di masalah. Apa di sini? Ini ada 11 paragraf. Itu kan ini misalnya paragraf 1 dan 2. Alasannya dia masuk kepada deskripsi latar. Nah, mana deskripsi latarnya? Dikisahkan hidup sekelompok binatang di sebuah kampung. Oke. Itu alasannya. Apa alasannya? Diawali dengan deskripsi latar. Nah, ayo kerjasama. Keenam, mampu bekerja sama dalam kelompok. Jangan lupa kesepakatan disiplin positif kita.
dan Koko ya. Komunikasi. Paragraf 3 sampai 6. Baikkan. Gigi terlalu tinggi untuk mengatakan satu keadaan. Dan tikus merasa pendek. Ya. Wadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah menampilkan hasil diskusinya. Untuk kelompok 3, apakah betul semuanya? Betul, berarti nilainya 100. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1 mendapat nilai 80. Kelompok 2 95. Nah, dan kurang di alasan. Kelompok 4 95 juga karena ada kurang di alasan. Berarti kelompok yang paling tinggi nilainya adalah kelompok 3. Kita lagi untuk kelompok 3. Baik. Untuk pertemuan hari ini kita sudah masuk ke penghujung. Sekarang bertanyakan dulu. Untuk sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, siapa yang masih ingat apa-apa saja bagian dari struktur teks fabel ada berapa? Apa saja yang itu? Alhamdulillah ingat semuanya ya. Apa manfaat pembelajaran hari ini? Mendapatkan ilmu. Selain ilmu apa lagi? Wawasan ya. Oh, dapat ilmu baru tentang struktur fabel. Apakah pembelajaran hari ini anak-anak gembira? Senang? Senang. Kenapa senang? Karena nonton video. Bisa nonton video tentang teks fabel. Oke. Apakah besok harus ada video lagi? Iya. Tentang apa lagi inginnya? Tentang sekarang kan pura-pura yang sombong. Misalnya besok belalang Sembang. baik, besok ibu tampilkan lagi video. Nah, apakah kesepakatan kelas hari ini terlaksana dengan baik? Apa yang paling Ananda ingat dengan kesepakatan yang paling Ananda lakukan hari ini? Berdoa dengan baik tadi, sungguh sudah terlaksana. Nah, apakah bekerja sama dengan kelompok tadi? Siapa yang paling bekerja sama? Mana kelompok yang paling aktif? Semuanya aktif ya. Bagus, kita lagi semua kelompok. Kelompok yang lebih baik lagi. Jadi, Ananda ingat lagi tentang kesepakatan kelas kita hari ini. Kelompok 3 sudah aktif, sudah mau mengajukan diri. Kelompok 2 juga, kelompok 1 dan kelompok 4 juga. Besok Ananda lebih tingkatkan. Kalau dapat semuanya dapat nilai 100. Oke. Baik, kita tutup proses pembelajaran hari ini dengan berdoa. Tadi Agif yang pimpin doa, sekarang Agi. Ayo Gi, pimpin doanya Gi. Belajar, coba duduk ya. Hormat dengan berdoa bersyukur.